من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Kemudian juga masalah yang sering kita hadapi di bulan Ramadan, niat nawaitu gitu ya, sauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sana lillahi ta'ala begitu. Apakah itu diwajibkan? Ya, menurut madhab Syafi'i setiap malam tabyid namanya, tabyitun niyah ya, niat mulai malam. Itu juga ada hadisnya ya, ada hadisnya, ada dalilnya. Tapi kita sudah jalankan apa adanya saja begitu ya, bahwa malam itu di semua puasa yang fardu itu diwajibkan untuk niat mulai malam. Jadi malam itu nawaitu. Bagus kalau kita sholat tarawih ya, sholat tarawih biasanya selesai sholat tarawih diingatkan. Nak taqidu ala shaum nawaitu shauma ghadin an adai gitu ya. Itu dianjurkan untuk mengucapkan atau melafazkan. Niat itu niat hukumnya kan dalam hati. Apa boleh dilafadzkan? Biasanya ada orang tanya lagi. Apakah boleh dilafadzkan? Ya boleh saja dilafadzkan. Ya, itu namanya dikiaskan dengan haji. Dan Rasulullah SAW pernah mengucapkan, ya, puasa diambil dalil. Bertanya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, adakah yang bisa aku makan? Ya, waktu itu dikatakan enggak ada. Kalau Rasul mengatakan idan inni shaim, kalau begitu aku puasa. Itu melafatkan, itu dianggap atau dimaksudkan oleh para ulama ini adalah niat inni shaim, itu dilafatkan. Jadi enggak ada masalah ya, yang mau dalam hati ya dalam hati, memang lihat ada di dalam hati ya. Melafatkan tanpa niat dalam hati juga enggak sah dalam pemahaman atau sebagian ulama. Kemudian yang juga sering, apa ini yang sering terjadi? Pakai sikat gigi, pakai odol. Sikat gigi yang pakai odol itu kan ada jirimnya. Apakah itu membatalkan? Dia tidak membatalkan kalau bisa dibersihkan, kumur semua bersih dan tidak ada yang tertelan. Ya, tidak ada yang masuk ke dalam rongga, itu tidak membatalkan. Ya. Tapi gitu ya. Tapi afdolnya lebih berhati-hati kita lakukan itu sebelum adzan. Jadi kita itu sikat gigi sebelum adzan. Kalau pakai siwak bagaimana? Sama tidak? Siwak tidak ada zatnya lain. Dia siwak aja. Enggak ada sesuatu yang masuk. Ya. Makanya dikatakan itu pun siwak itu disebutkan kalau sampai zuhur sebagian, ada yang mengatakan makruh. Ya, ada yang mengatakan makruh orang pakai siwak. Ada yang mengatakan tidak. Imam Nawawi mengatakan enggak, tidak makruh. Bedanya kemudian dengan odol tadi apa? Dengan yang pakai sikat gigi, karena itu ada zatnya. Ada zat yang lain, itu odol itu tadi masuk. Bagaimana dengan sisa-sisanya? Dikatakan ma'fu. Ya. Disebut ma'fu kalau cuma rasa, tapi kalau ada zat yang tertelan ya itu batal. Makanya lebih afdalnya sebelum adzan. Gitu. Apalagi yang odolnya rasanya enak begitu ya. Oh, ini kayak enak dipakai ya. Dipakai lagi. Semua yang mubalaghah, semua yang berlebihan itu membatalkan. Seperti yang enggak masyru', yang tidak disyariatkan atau ada perintah. Misal orang bangun ya, kita mau wudu.
Kemudian kita kan disunahkan kumur, perintah ya, ada perintah kan berarti. Berarti kumur itu diperintahkan. Tamat itu diperintahkan. Ketika kita kumur di waktu kita diperintahkan, waktu kita mau sebelum wudu, kita kan diperintahkan kumur. Kumurnya berapa kali? 3 kali. Nah, ini juga ini berhati-hati. Berarti kumur tidak boleh lebih daripada 3 kali. Ya, 3 kali saja. Mengapa demi? Kalau 4 apa jadi batal? Enggak jadi batal, enggak batal juga. Perhatikan baik-baik. Tapi kalau sampai ada sisa-sisa tadi masuk, itu tidak ma'fu, tidak dimaafkan. Tapi kalau sebatas 3, begitu. Kita nggak mungkin kita keringkan mulut itu sampai supaya kan nggak mungkin juga. Itu ma'fu. Itu aja bedanya. Ya. Kemudian masalah yang sering juga atau yang sering dipertanyakan. Ini sekarang vaksin, gitu ya. Gimana kalau divaksin di bulan Ramadan? Begitu. Itu khilaf panjang para ulama, tapi mengatakan intinya semua yang masuk ke dalam rongga, masuk ke dalam urat kita, masuk ke dalam tubuh kita, itu membatalkan jika lewat lubang yang terbuka. Apa itu lubang terbuka? Mulut dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau tidak, enggak. Sebagian lagi mengatakan kalau vaksin atau suntik itu untuk tadawi, untuk berobat, pengobatan tidak membatalkan, tapi kalau untuk selain dari pengobatan membatalkan. Ya, apa itu? Ya, vaksin itu obat bukan? Bukan, berarti batal. Ya, jadi kalau mau malam saja. Ya. Kalau sudah pasti yang nggak ada babinya tapi ya. Kalau ada babinya itu mau disuntik jam berapapun nggak boleh. Sebelum puasa juga nggak boleh. Kalau pakai yang seperti itu, ya. Dan harus banyak juga. Nanti berhati-hati. Itu kan barang kalau sampai memang barang itu zatnya haram, itu kan bagaimana masuk ke dalam tubuh kita itu harus lebih berhati-hati. Tanya dokter yang muslim, aman tidak? Itu urusan dokter ya. Jadi kalau tadi diinfus untuk kesehatan atau disuntik supaya enggak loyo puasanya, enggak boleh. Ya, saya kepingin puasa tapi supaya giat, nggak ngantuk, datang ke dokter disuntik misalnya, itu nggak boleh. Tapi kalau suntiknya atau tadi untuk pengobatan, sebagian ulama mengatakan tidak batal. Ya. Juga masalah yang ini untuk ibu-ibu, ya biasanya ada yang bertanya, bagaimana dengan hukumnya yang menghilangkan haidnya, itu. Jadi dia haidnya supaya tidak haid di bulan Ramadan sama sekali. Bagaimana itu? Boleh tidak? Boleh. Ya, asal tidak mengganggu atau tidak membahayakan dirinya. Itu kembali lagi kepada siapa? Tanya kepada dokter. Aman tidak? Gitu. Tapi para ulama mengatakan afdolnya yang alami saja, udah biasa aja. Ya kalau waktu haid dia berhenti, ya tidak puasa, itu lebih baik. Tapi kalaupun alasannya seperti apa, dia nggak ada libur, dia pekerja, dia nggak ada libur kecuali di bulan Ramadan. Kalau di bulan yang lain dia akan susah Ramadannya, puasanya, nggak ada teman itu di kantor, misalnya begitu. Ya, dia dengan alasan-alasan seperti ini itu diperbolehkan. Ya, tidak ada sesuatu yang melarang, jadi boleh ya, untuk tadi. Kemudian yang mungkin yang terakhir ini ya, orang yang musafir. Ya, musafir di bulan Ramadan. Ini banyak orang mengatakan saya ini musafir. Boleh batal. Di dalam mazhab kita tidak ada yang
membolehkan safar itu kecuali kalau dia keluar batas kota sebelum subuh. Jadi kalau mau keluar musafirnya itu keluar dari batas kota sebelum subuh, dia boleh mengambil alasan bahwa dia musafir. Artinya kalau dia musafir, kuat kayak nggak kuat kayak boleh dia batal, karena alasannya safarnya. Jelas ya? Alasan diperbolehkan dia membatalkan puasa karena dia safar. Naik mobil, enak, AC. Ya dia kalau safar, dia boleh. Tapi kalau berpuasa lebih afdol. Tapi beda dengan orang yang keluar setelah fajar. Jadi keluarnya setelah fajar. Jadi dia sudah puasa di rumahnya berarti. Kemudian dia keluar. Di perjalanan, saya musafir, nggak boleh. Ya, dia boleh membatalkan karena apa? Alasan lain. Dia terlalu lapar, terlalu dahaga sampai membahayakan dirinya. Nah, itu dia boleh membatalkan puasanya. Alasannya apa? Alasan karena dia sakit, bukan karena puasa. Jadi yang beralasan untuk bisa membatalkan puasa itu apabila dia keluar dari batas kota sebelum fajar. Jadi kalau sudah, bisa kita siap-siap nih mau berangkat, tapi sampai azan subuh masih di kota kita nggak boleh membatalkan puasa. Perhatikan, dengan alasan musafir nggak boleh. Wah, saya musafir, bikin kopi dulu, nggak boleh itu. Ya. Nah, kemudian juga paham ya, jadi ya, bisa dimengerti ya. Jadi alasan untuk mengambil kita membatalkan puasa bahwa kita dengan alasan kita musafir itu dengan syarat apabila kita keluarnya sebelum fajar. Kalau musafir sesudah fajar, dia tidak boleh alasan itu. Dia punya alasan yang lain. Apa alasannya? Mata pusing. Pusing sama ngantuk kalau bulan Ramadan suka bingung orang bedainnya. Ya. Nah, dia ngantuk, dia lemes. Wah, ini udah mulai kunang-kunang batal. Nggak boleh sembarangan begitu. Dia yang lebih tahu bahaya. Ya sudah, artinya membahayakan dirinya. Itu diperbolehkan. Kalau ada alasan. Ya. Kemudian juga yang sering kita dengarkan, kenapa kalau bulan Ramadan ada fadlan minallahi wa ni'mah? Ada nggak Rasulullah itu? Gitu ya. Itu di antara dua sholat Nabi ya mencelah-celahi dengan apa? Dengan zikir, dengan omongan, ya itu disunnahkan. Jadi kalau antara dua sholat itu bicara atau zikir. Jadi boleh itu. Zikirnya yang paling baik itu tadi. Adalah minallah, doa itu ya. Wa ni'ma wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya, boleh. Salawat ada dalilnya, bersalawat ya, untuk bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang bagus, yang rapi, yang teriak-teriak kayak gitu ya, yang bagus. Nah, kemudian juga kita taraddi kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman ya, biasanya Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq tardu'an gitu ya. Itu cara adat istiadat para habaib dulu di Hadramut ketika masuknya pemahaman yang mulai dia senggol-senggol masalah sahabat ini Syiah, mulai ada masuk di Hadramut Syiah, para habaib menjadikan dicari adat istiadat untuk membentengi orang awam, siasat dakwah yang bagus itu. Enggak usah berdebat, enggak usah di masjid-masjid. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tardu'an, udah nanti orang yang tidak suka akhirnya orang, oh iya Sayyidina Abu Bakar itu dimuliakan, disebut namanya, dikenalkan kepada orang. Itu siasat juga ya. Mungkin itu sebagian yang saya ingat ya, yang kita harus bahas pada pagi hari ini. Wallahu alam. Silakan nanti kalau ada pertanyaan. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang telah disampaikan oleh guru kita dari terkait masalah bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang telah disampaikan. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan untuk lebih lengkapnya. Silakan Bapak-bapak maupun Ibu. Ada? Tadi dia sampaikan juga apa yang membatalkan puasa, atau masih ragu, bisa ditanyakan lagi.
Bu, ada Bu? Bu? Bapak-bapak, ada pertanyaan? Pak, ada Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nggak ada nih. Oh, ada nih. Silakan Pak Samir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sedikit masalah musafir yang membatalkan puasa dalam hal musafir itu. Misalnya kita nih, kalau kita ke Sumatera itu kan perjalanan kita hampir 2 hari. Hari pertama itu kita berangkat di sini habis setelah sholat subuh. Ya. Kemudian kita menginap di suatu tempat di dalam perjalanan. Dan hari malam kedua itu kan kita sahur di situ. Ya. Nah itu di hari kedua itu masih berlaku pasal musafirnya seperti apa? Ya. Di hari kedua kita sudah musafir itu. Iya, hari pertama kita. Iya, di hari Jalan kita nginap terus pagi kita berangkat lagi sebelum subuh. iya, Nah, di apakah hari kedua itu kalau kita membatalkan puasa masuk dalam hal sudah masuk dalam udzur karena kita sudah keluar sebelum subuh kita kan sudah musafir itu. Masih di perjalanan maka boleh itu dalam artian kita boleh membatalkan mengambil rukhsah ya dalam ayatnya au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, itu fa iddatun min ayyamin ukhar berarti diganti di hari yang lain boleh, tetapi perjalanan enak, sahur banyak misalnya begitu, udah cukup perjalanan, naik mobil AC nggak capek, apalagi yang dekat-dekat biasanya begitu. Kalau itu Sumatera sudah 2 hari boleh, nggak ada masalah ya. Itu boleh membatalkan. Tapi buat orang-orang yang musafir naik pesawat 1 jam ya, misalnya ke Surabaya 1 jam udah nyampe, musafir ya boleh. Tapi kan ada tambahan lagi sedikit. Jadi orang yang diberi rukhsah, baik nih ya, orang yang mendapatkan rukhsah seperti safar dan sebagainya, itu tidak dianjurkan dia mempertontonkan kalau dia nggak puasa, nggak boleh ya. Apalagi orang di sini kemudian ngerokok di jalan, nah, ini kurang ajar orang Islam seperti itu ya. Nanti dibela lagi. Hormatilah orang yang tidak puasa, kan kurang ajar nih. Ini orang kurang ajar kita suruh hormatin. Nah, ini memang perang luar biasa ini ya. Bahkan sudah keluar tuh videonya itu. Ada video itu bikinan siapa nggak tahu itu, orang-orang liberal. Jadi jangan paksakan, biarin orang nggak puasa, mau nggak mau, yang penting kalau kita kuat imannya, walaupun nggak puasa, walaupun kita lihat warung kayak lihat perempuan kayak kita kan nggak akan melakukan apa-apa ya. Benar kalau kita kuat, kan banyak yang nggak kuat juga ya. Berapa banyak orang yang nggak kuat niat kerja mampir ke warteg begitu, kan ada juga yang seperti itu, maka dilarang. Di kitab-kitab fikih juga ada itu, dilarang ya, dan pemerintah mengharuskan untuk melarang. Begitu. Untuk orang-orang yang non muslim yang nggak puasa ya silahkan buat mereka sendiri begitu. Seperti kalau kita kalau hari nyepi gitu kan, hari nyepi di Bali kan ada anjuran, hormatilah orang yang lagi nyepi. Kalau ada ibadah-ibadah orang-orang non muslim itu kita dianjurkan hormatilah orang yang sedang beribadah. Tapi giliran orang Islam beribadah, anjurannya beda. Hormatilah orang yang tidak berbuat ibadah. Nah, ini kan kurang ajar, ini ya. Ini kurang ajar, dan kita harus jelasin, harus protes yang seperti ini, nggak boleh. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak tadi, hari keduanya udah boleh. Hari pertamanya pun kalau di perjalanan sampai dia merasakan sakit, mengkhawatirkan, sudah boleh. Tapi tidak mengambil rukhsah safar, alasannya bukan musafir, tapi karena bab yang lain, karena dia lemah, takut mengkhawatirkan dirinya itu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Mas.
Jadi mungkin kita saya katakan begini, kalau puasa untuk menahan lapar dan dahaga mungkin banyak di antara kita yang bisa. Namun bagaimana caranya untuk tidak membatalkan pahala puasanya? Karena supaya sebelum puasa sama habis puasa kan masih bisa ada meningkatkan. Jadi ingin saya tanyakan terapinya atau kiatnya itu bagaimana supaya kita lebih baik. Pertama, kedua, orang lagi puasa tapi dia bekerja di tempat kemaksiatan. Misalnya security menjaga diskotik, apa posisinya? Iya. Bagaimana orang di hadis disebutkan dalam hadis kalau di bulan puasa itu kalau ada orang yang mencaci, ucapkan apa? Inni shaim idza syatamahu ahad. Kalau ada orang yang mencaci bilang inni shaim, aku puasa. Maksudnya ya aku akan enggak balas, sekarang aku berpuasa. Gitu. Jadi inni shaim, kalau ada kita mau balas, ya Allah saya puasa, masa mau dibatalin cuma gara-gara itu. Ada orang ghibah ngomongin orang, masa mau kita batalin? Enggak, kita ucapkan ini, soalnya kita ingatkan terus bahwa aku sekarang berpuasa. Puasa dalam hal ini puasa apa? Ya puasa dari sesuatu yang, kan puasa menjadi tiga. Awam, puasa orang awam, menjaga makan dan minum, untuk tidak makan dan minum. Kemudian puasanya orang yang apa? Khusus. Nah, ini kelasnya yang khusus. Itu menjaga dari yang haram, bukan cuma puasa, bohong, ghibah, namimah, ya, gosip-gosip yang enggak baik, mencaci, suudzon kepada orang Islam, ya, suudzon kepada umat Islam, itu semua dijauhkan. Kemudian khawasil khawas, dia puasa dari segala sesuatu yang tidak karena Allah. Jadi apapun harus dikembalikan kepada Allah. Nah, ini kita ingatkan juga nanti bulan puasa. Ayo kita puasa HP juga. HP ini kan kita pegang terus, khususnya yang anak-anak muda ya, kan pegang terus HP itu. Jadi ya kita puasa. Kita puasa bagaimana? Kita kurangin lah. Kalau total mungkin nggak bisa meriang nanti kalau gitu. Kita ambil misalnya sehari berapa jam kita pegang? Misalnya sehari 24 jam. Oh, itu berarti sudah penuh ya, full berarti ya. Ada bahkan sebagian orang sehari bisa 27 jam, biasanya lebih berarti. Ya. Kemudian ya kita puasa, apapun yang kita mau kita tahan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga sangat dianjurkan. Kemudian bagaimana orang yang bekerja di tempat yang maksiat? Ya nggak bisa, nggak boleh, dosa. Ya dia puasa, tapi dia bekerja di tempat yang tadi homer atau apa, kita doakan saja mudah-mudahan orang yang bersangkutan dapat pekerjaan yang lain gitu. Dan kalau dia mau memulai, Allah akan beri rezeki pasti ya. Kalau dia mau pasti. Man taraka dunyahu li ajli a'taituhu fawqal mazid. Barang siapa yang berani meninggalkan dunianya karena aku akan berikan lebih dari sekedar kecukupan gitu. Pasti diberi lebih. Tapi kalau mau ya. Jadi atau di tempat riba, atau di tempat homer, itu kan penjual homer biasanya. Tempat itu tadi sebaiknya tidak ya, dia tinggalkan. Karena yang paling baik daripada ibadah itu meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat itu lebih baik daripada meningkatkan ibadah. Malam tahajud banyak sekali, pagi maksiat. Enggak, lebih baik dia berhenti maksiat. Ya, malamnya dikurangin aja sholatnya. Tapi dia nggak maksiat, itu lebih baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oke. Sudah. Saya bertanya terkait masalah yang namanya kita lagi dalam perjalanan. Kalau kita melihat pada saat kita menjamakkan sholat ya gitu ya. Nah itu kan ada jaraknya gitu ya, yang boleh kita menjamakkan sholatnya berapa kilo gitu kan. Nah ini kalau kita musafir ini untuk berpuasa ada juga lah ukurannya. Sebenarnya di Surabaya kan jauh, Yeah. Jadi
jam kita bisa sampai. Nah, bagaimana orang misalkan naik motor atau naik mobil ke Bandung, ke Bogor, malah juga dia dianggap sebagai musafir gitu kan, dia malah tidak berpuasa gitu. Terima kasih. Baik, sama aja antara puasa dan sholat. Boleh jamak kalau dari batas kota ke batas kota. Itu perhatikan baik-baik. 83 atau orang menyebut 83 kilo dari batas kota. Jadi Bekasi coret, begitu kan? Berarti kita masuk ke kota yang lain. Mulai dari batas itu sampai ke batas kota. Bukan kita pakai speedometer itu kemudian kita lihat, wah ini udah 100, sudah 120. Tapi dia dekat, muter-muter aja di kota itu, ya. Kemudian kita keluar dikit dari kota itu enggak. Tapi dari batas kota, ya, dari batas kota Bekasi sampai ke batas kota tujuan, itu yang terhitungnya seperti itu, ya. Dari batas kota, awas, banyak orang pakai motor, wah ini udah dilihat dari itu enggak, tapi terhitung dari batas kota dan tidak boleh untuk maksiat, ya. Artinya safarnya harus safar bukan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Udah habis sudah ya? Ini sudah siap-siap kayaknya udah. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti bulan Ramadan semua dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih kurang semangat menghadapi Ramadan mudah-mudahan diberi semangat, yang insyaallah rezeki kita juga diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga para ulama kita jaga para habaib kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka dari semua kejahatan. Kita juga doakan siapapun yang pernah mendermakan hartanya di masjid ini, ya, untuk hal-hal yang baik, yang masih hidup mudah-mudahan Allah limpahkan pahalanya. Yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, dan kita semua insyaallah nanti mendapat hadiah dari Allah, hadiah malam Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.